Kita ke sorotan lainnya, saudara. Polisi menetapkan 4 tersangka kasus penculikan Bilqis, balita asal Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya Bilqis menjadi korban penculikan dan perdagangan anak lintas daerah dengan modus adopsi via media sosial. Kasus penculikan Bilqis, anak usia 4 tahun di Makassar, Sulawesi Selatan, mengungkap sepak terjang jaringan sindikat perdagangan anak lintas daerah. Polisi menangkap 4 tersangka, yaitu 3 perempuan, SY asal Makassar, NH asal Sukoharjo, MA asal Merangin, dan seorang pria inisial AS asal Merangin. Bilqis ternyata dijual dengan modus adopsi via media sosial. Setelah diculik di Makassar, Bilqis dijual kepada tersangka asal Sukoharjo dengan harga 3 juta rupiah. Bilqis lalu dibawa ke Jambi dan dijual kepada tersangka MA dan AS seharga 15 juta rupiah. Setelah itu, Bilqis dijual kembali ke kelompok lain seharga 80 juta rupiah. Para tersangka ternyata sudah berulang kali memperdagangkan anak via media sosial. Keduanya mengaku telah memperjualkan 9 bayi dan 1 anak melalui TikTok dan WA. Tentu saja apa yang kita laksanakan pengungkapan ini, kami akan terus mengembangkan dan berkoordinasi dengan Barreskrim. Polisi mengungkap, dalam aksinya, pelaku sengaja mendekatkan anak kandungnya kepada Bilqis, agar Bilqis tidak merasa curiga saat hendak diculik. Sejauh ini diketahui, tindak pidana perdagangan orang ini adalah untuk kepentingan adopsi. Nah, modus yang dilakukan sendiri juga cukup profesional, yaitu mendekatkan anak kandungnya kepada si korban, gitu, sehingga bermain begitu ya. Nah, begitu sudah mulai akrab bermain, lalu korban dibawa begitu. Nah, ini juga menunjukkan satu modus yang memang tidak biasa gitu ya. Tadi ada dijelaskan beberapa modus, tetapi ini juga salah satu modus di mana memberikan pancingan kepada korban untuk bisa mendekat secara cepat, yaitu dengan sesama anak kecil. Dari pelaku yang sudah kami tangkap, ini modusnya memang modus untuk adopsi. Jadi mereka membuat surat yang seolah-olah asli begitu, sehingga orang yang mengadopsi pun menganggap itu seperti adopsi yang asli. Gitu. Nah, ini yang perlu diwaspadai, karena kalau sampai orang beranggapan bahwa ini adopsi asli, mereka akan mengeluarkan biaya yang disampaikan oleh pihak pelaku tadi, dan mereka membayar seolah-olah itu sudah legal gitu ya. Tapi ternyata belum. Jadi modusnya itu modus untuk adopsi. Terkait dengan jaringan internasional atau akan digunakan untuk kejahatan lainnya, kami masih melakukan pendalaman terhadap hal itu. Penculikan Bilqis pada 2 November 2025 terekam kamera CCTV. Dari situ, jajaran Polrestabes Makassar menelusuri jejak tersangka, termasuk jejak digital mencurigakan melintasi sejumlah daerah. Setelah 1 pekan hilang, Bilqis akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Jambi dan langsung dikembalikan kepada orang tuanya pada Minggu 10 November. Sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, alhamdulillah. Haru, saya pikir bermacam-macam pikiran, kenapa anakku ini, kenapa ada, apakah fisik apa atau gangguan bagaimana, pasti ada ya pikiran begitu di setiap orang tua. Ya alhamdulillah tidak ada, katanya sudah diperiksa dari pihak Polrestabes, dokternya katanya sudah periksa, alhamdulillah aman dari segi psikologis dan fisik. Polisi masih mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan lebih besar. Para tersangka dijerat pasal 83, junto pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV. Informasi selengkapnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Arif Tirtana dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat siang Wafik. Para pelaku merupakan jaringan yang terorganisir. Dan apakah ada kemungkinan para pelaku terlibat dalam jaringan TPPO internasional? Iya, selamat siang Imran dan juga sejarah. Dari hasil rilis Polda Sulawesi Selatan pada hari Senin 10 November kemarin, dari kasus penculikan anak ini di Makassar ternyata bukan tindakan tunggal, melainkan melibatkan perdagangan anak lintas provinsi. Kasus ini bermula saat seorang anak dilaporkan hilang
di Taman Pakul Sayang di Jalan Petarade Kota Makassar. Kemudian pihak kepolisian dari Polrestabes Makassar melakukan penyelidikan mendalam dan juga ditemukan korban sempat muncul di CCTV yang ada di Jalan Pelita Kota Makassar, di mana pelaku SY ini sebelumnya membawa korban dari lokasi pertama menuju kamar kosannya, kemudian pelaku kemudian menawarkan korban di akun Facebook grup adopsi anak. Pelaku ini awalnya mengaku bahwa korban merupakan anak kandungnya, kemudian karena tidak mampu merawatnya karena keterbatasan ekonomi. Dari hasil penyelidikan kemudian ternyata ada pelaku dari Jakarta kemudian datang ke Makassar berinisial MH, mengambil langsung anak berusia 4 tahun dari Makassar ini kemudian dibawa ke Jambi. Dari hasil proses penyelidikan selama 6 hari dari pihak Polrestabes Makassar bekerja sama dengan kepolisian Jambi, ada 4 tersangka yang ditemukan. Masing-masing tersangka ini berinisial SY, MH, kemudian SA dan MA. Di mana para pelaku ini memang mengincar anak-anak berusia di bawah 5 tahun untuk kemudian diadopsi. Dan sebelumnya pelaku NH yang menjemput korban di Makassar sudah 3 kali terlibat dalam memperjualbelikan anak di bawah usia 5 tahun. Sementara pasangan asal Jambi AS dan MA juga sudah memperjualbelikan sebanyak 9 bayi dan 1 anak melalui media sosial. Dari keempat pelaku kemudian muncul pertanyaan besar adalah apakah para pelaku penculikan anak di Kota Makassar ini terlibat dengan jaringan perdagangan orang internasional. Ini kemudian yang akan dikembangkan oleh pihak Polrestabes Makassar karena memang melihat dari polanya para pelaku menawarkan anak untuk diadopsi melalui media sosial, kemudian dipindahkan dari beberapa daerah kemudian sampai ke Jambi. Ini pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan yang mendalam terkait masalah ini, di mana keempat tersangka juga akan dijerat dengan pasal tentang perlindungan anak dan juga pasal tentang pemberantasan tindak perdagangan orang. Keempat tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Polrestabes Makassar kemudian juga mengimbau kepada masyarakat agar lebih waspada dan juga memperhatikan segala aktivitas anak-anak di lingkungan masyarakat. Imran. Kasus penculikan ini berarti begitu terorganisir dan sungguh harus diwaspadai begitu. Lalu apa ya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan agar kasus penculikan serupa tidak terulang kembali? Iya. Dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar tentunya setelah ini akan memperketat transportasi lintas daerah untuk memperhatikan bagaimana mobilitas anak-anak dari setiap daerah. Kemudian juga pemerintah Kota Makassar akan memperketat pengawasan anak-anak di ruang publik, khususnya petugas-petugas keamanan juga diimbau untuk lebih peka dan juga memperhatikan bagaimana aktivitas anak-anak di lingkungan. Sementara itu, dari kasus penculikan anak usia 4 tahun di Kota Makassar ini, dari pemerintah Kota Makassar juga sudah memberikan pendampingan psikologis kepada korban dan juga keluarga korban, di mana pendampingan psikologis ini diberikan langsung oleh Dinas Pemberdayaan dan juga Perlindungan Anak di Kota Makassar. Tentunya ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan juga pemerintah Kota Makassar akan terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap waspada dan memperhatikan segala aktivitas anak-anak. Imran. Baik. Area pengawasan di publik akan diperketat untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Wafik Azizah dan juru kamera Aris Tirtana yang melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.